Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nuratsmawati, mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Samarinda. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu P di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan Kota Samarinda tahun 2020. Laporan tugas akhir terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, sistematika penulisan. Latar belakang, di Puskesmas Wonorejo, AKI sebanyak 0 kasus dan AKB sebanyak 1 kasus, yaitu bronkopneumonia. Artinya angka kematian ibu dan bayi tergolong rendah di wilayah Puskesmas Wonorejo. Puskesmas Wonorejo tahun 2018. Rumusan masalah, pelaksanaan asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu P di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan. Tujuannya, memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu P dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Manfaatnya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ruang lingkupnya meliputi kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sistematika penulisan terdiri dari bagian awal, bagian inti, termasuk dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6, dan bagian akhir. Bab 2 terdiri dari konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen. Bab 3 terdiri dari jenis karangan ilmiah, yaitu studi kasus yang menggunakan penelitian deskriptif dilakukan secara komprehensif atau COC dengan pendekatan manajemen kebidanan. Lokasi dan waktu akan dilaksanakan di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan dari bulan Januari hingga April 2020. Subjek kasus Ibu P, usia 19 tahun, G1 P000, usia kehamilan 32 minggu 4 hari. Teknik pengumpulan data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Instrumen, alat, dan bahan. Selanjutnya kerangka kerja, dan yang terakhir etika, informed consent, anonymity atau tanpa nama, confidentiality atau kerahasiaan. Bab 4 tinjauan kasus terdiri dari dokumentasi antenatal care, dokumentasi pada intranatal care, dokumentasi pada bayi baru lahir, dokumentasi pada postnatal care, dokumentasi pada neonatus care, dan yang terakhir dokumentasi pada akseptor KB. Pemeriksaan ANC1 yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020 hari Jumat pukul 10 WITA di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan, didapatkan hasil keluhan tidak ada, riwayat menstruasi, HPHT tanggal 10 bulan 6 2019 dan TP-nya tanggal 17 bulan 3 2020. Pemeriksaan umum didapatkan hasil berat badan 66 kg, tekanan darah 110/80 mmHg. Pemeriksaan fisik, letak kepala, punggung kiri, konvergen, DJJ 145 kali per menit, TFU 28 cm. Pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 4 bulan 11 2019 di Puskesmas Wonorejo didapatkan hasil hemoglobin 13,2 gram per dl, HIV non-reaktif, HBsAg non-reaktif, golongan darah O, rapid test non-reaktif, dan didapatkan diagnosa G1 P00, usia kehamilan 35 minggu 4 hari, janin tunggal hidup. Pelaksanaannya, memberikan penyuluhan kesehatan mengenai nutrisi ibu hamil, memberikan penyuluhan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester 3, menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang selanjutnya, yaitu pada tanggal 20 Februari 2020. Pemeriksaan ANC kedua dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 09.00 WITA di Praktik Mandiri Bidan Eva Surya Selvianti, Sarjana Sains Terapan,
Didapatkan hasil keluhan terdapat odem pada bagian ekstremitas bawah, riwayat menstruasi, HPHT tanggal 10 bulan 6 2019, TP tanggal 17 bulan 3 2020. Pemeriksaan umum didapatkan hasil berat badan 66,8 kg, tekanan darah 120/80 mmHg, pemeriksaan fisik, letak kepala, punggung kiri, konvergen, denyut jantung janin 145 kali per menit, TFU 30 cm. Hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 10 bulan 2 2020 di Puskesmas Wonorejo didapatkan hasil hemoglobin 8,2 gram per dl. Diagnosa G1P000, usia kehamilan 36 minggu 4 hari, janin tunggal hidup. Penata laksanaannya memberikan penyuluhan tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan, menganjurkan ibu untuk sering jalan-jalan pagi, menganjurkan ibu apabila duduk kaki jangan menggantung, menganjurkan kepada ibu apabila baring atau tidur usahakan pada kaki diganjal oleh bantal sehingga posisi kaki lebih tinggi, menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang selanjutnya jika ibu terdapat salah satu tanda persalinan. Selanjutnya, dokumentasi persalinan normal yang dilakukan pada tanggal 14 April 2020 pukul 22.00 WITA di Rumah Sakit Hermina. Salah satu dimulai pukul 22.00 WITA di IGD oleh bidan RS dan didapatkan hasil pembukaan lengkap 10 cm, porsio tidak terabah, ketuban utuh, presentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, HOT 3. Setelah dilakukan pemeriksaan, ibu langsung dibawa ke ruang bersalin. Dan kala 2, kala 3, kala 4 dilakukan oleh bidan RS. Asuhan bayi baru lahir yang dilakukan oleh bidan RS didapatkan hasil bayi lahir pada tanggal 14 Maret 2020 pada jam 22.50 WITA dengan jenis kelamin laki-laki, ketuban jernih. Bayi lahir langsung menangis, bergerak aktif, diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. Selanjutnya, kunjungan neonatus pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 10.00 WITA hari kedua, didapatkan hasil berat badan 3000 gram, nadi 132 kali per menit, pernapasan 45 kali per menit, tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik, memberikan KIE tentang ASI eksklusif kepada ibu. Kemudian kunjungan nifas pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 10.50 WITA hari kedua, didapatkan hasil tekanan darah 110/80 mmHg, TFU 2 jari di bawah pusat, lohea rubra, DRA 11 kali 3 cm, memberikan KIE tentang nutrisi ibu nifas. Dan kunjungan neonatus kedua dilakukan pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 12.00 WITA hari ke-7, didapatkan hasil berat badan 3100 gram, nadi 136 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik, memberikan KIE tentang tanda bahaya pada bayi. Kunjungan nifas kedua dilakukan pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 12.40 WITA hari ke-7, didapatkan hasil tekanan darah 120/80 mmHg, TFU 2 jari di bawah pusat, lohea sanguinolenta, DRA 11 kali 3 cm, memberikan KIE tentang cara menyusui yang benar. Kunjungan neonatus ketiga dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 12.00 WITA hari ke-17, didapatkan hasil berat badan 3.500 gram, nadi 128 kali per menit, pernapasan 48 kali per menit, tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik, memberikan KIE tentang imunisasi kepada ibu. Kunjungan nifas ketiga dilakukan pada tanggal 13 April 2020 pukul 12.00 WITA hari ke-29, didapatkan hasil tekanan darah 120/90 mmHg, TFU tidak teraba, memberikan KIE tentang kontrasepsi KB. Pelayanan kontrasepsi dilakukan pada tanggal 13 April 2020. Konseling menggunakan ABPK, ibu mengatakan belum memutuskan untuk menggunakan KB apapun karena ibu ingin mendiskusikannya terlebih dahulu dengan suami.
menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang setelah 40 hari atau pada tanggal 24 April 2020. 5. Pembahasan antenatal care. Nyonya P memeriksakan kehamilannya sebanyak 10 kali. Pada trimester 1, klien memeriksakan kehamilannya sebanyak 1 kali, pada trimester 2 sebanyak 4 kali, dan pada trimester 3 sebanyak 5 kali. Hal ini sesuai dengan persyaratan minimal pemeriksaan kehamilan, yaitu pemeriksaan antenatal care dilakukan minimal sebanyak 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada triwulan kedua, 2 kali pada triwulan ketiga. Saifuddin 2009. Tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan hasil yang didapat. Intranatal care kala 1 sampai kala 4 dilakukan oleh bidan RS. Pada saat mahasiswa diperbolehkan masuk, maka mahasiswa melakukan pemantauan pada ibu setelah melahirkan dan didapatkan hasil ibu tidak merasa pusing, kontraksi baik, terdapat pengeluaran darah, belum ada pengeluaran ASI. Bayi baru lahir. Asuhan bayi baru lahir dilakukan oleh bidan RS. Pada saat mahasiswa diperbolehkan masuk saat bayi melakukan IMD, maka mahasiswa melakukan pemantauan pada bayi baru lahir dan didapatkan hasil bayi menangis kuat, bergerak aktif, dan tidak ada kelainan pada bayi. Neonatal care, setiap kunjungan bayi dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya. Berat badan neonatus bertambah menjadi 3.500 gram dari 3.000 gram. Postnatal care, dalam masa ini Ibu P telah mendapatkan 3 kali kunjungan masa nifas, yaitu 2 hari setelah persalinan, 7 hari setelah persalinan, dan 29 hari setelah persalinan. Hal ini sesuai dalam masa nifas terdapat 3 kunjungan, yaitu kunjungan 1, 6 jam sampai 3 hari setelah persalinan, kunjungan 2, 4 sampai 28 hari setelah persalinan, kunjungan 3, 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Keluarga berencana. Dalam pelaksanaan konseling, Ibu P mengatakan belum memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi apapun karena ibu ingin mendiskusikannya lagi bersama suami dan ibu ingin menyusui anaknya selama 6 bulan penuh. Setelah dilakukan pengkajian, Ibu P tidak memiliki kontraindikasi apapun sehingga Ibu P akan mengambil keputusan setelah 4 minggu pasca persalinan dan akan mengunjungi bidan untuk menggunakan metode kontrasepsi. Bab 6 penutup. Setelah mahasiswa melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus Continue of Care pada Ibu P mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi di praktik mandiri bidan Eva Surya Selvianti Sarjana Sains Terapan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.